Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Persada FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa kita sajikan setiap 2 pekan sekali di hari Kamis malam. Hari ini Jumat 20 Jumadil Tsani 1438 Hijriah atau tepatnya masih di hari Kamis untuk tahun atau kalender Masehi di tanggal 31 Maret 2016. Seperti biasa telah hadir yang kita cintai pimpinan pusat kita Yayasan maksud kami pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran, beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ada Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan malam hari ini tentu saja kita akan senantiasa mendapatkan ilmu yang digelar di acara Ustadz On Air. Dan tema yang diangkat mungkin ada sebagian yang merasakan berat, ada yang merasakan seram, karena ini 3 hal yang mengikuti mayit. Namun sebelumnya saya akan sapa saudara-saudara kita yang hadir di sini. Beliau hadir dari perwakilan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita akan segera mengikuti mukadimah dari beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino tentang 3 hal yang mengikuti mayit. Kami silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa mahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahlahu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 1993. Para pendengar Radio MTA, Radio Persada, para Persaan TV, dan saudara-saudara dari perwakilan kota yang hadir di studio ini. Kita memuji syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa mengikuti acara kegiatan kajian tentang agama Islam, baik yang hadir di sini secara langsung maupun yang bisa mengikuti lewat radio, lewat televisi di seluruh wilayah Indonesia ini. Mungkin ada di rumah, mungkin lewat dalam perjalanan, lewat radio mobil dan sebagainya dan sebagainya. Dalam rangka kita syukur kepada Allah, jangan kita sia-siakan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wujud kesehatan terutama setelah kita diberi keimanan. Nabi kita juga menuntunkan dalam kita berdoa supaya kita memohon kepada Allah salul afiyata ba'dal yakin. Nanti setelah kita diberi keimanan oleh Allah, yang kedua itu mohon kesehatan. Orang kalau sudah diberi keimanan dan kesehatan, rasanya sudah sempurnalah hidup ini, lengkap.
Karena dengan sehat yang didorong iman akan banyak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang positif, yang manfaat untuk diri saya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Tapi walaupun diberi kesehatan, kalau tidak diberi iman, itu sangat membahayakan bagi diri sendiri juga orang lain. Maka alhamdulillah kedua-dua nikmat itu Allah berikan pada kita semua. Ya, iman jelas yang mendorong kita untuk menyimak pengajian ini, untuk hadir di sini. Kalau tidak didorong suatu iman, tentu tidak akan sampai ke sini. Yang kedua juga didorong karena sehat. Walaupun iman kalau tidak ada kesehatan tidak bisa datang di sini juga. Di rumah pun mendengarkan mungkin tidak nyaman. Tapi dengan nikmat iman dan sehat, maka jangan kita sia-siakan. Ini yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagaimana tadi saya katakan oleh Mas Rudi, tema yang saya angkat pada malam hari ini, ya, 3 hal yang mengikuti mayit. Mayit itu orang mati. Semua kita bakal jadi mayit. Ya. Maka Nabi kita juga mengatakan, berbuatlah semaumu, ikmal masyitah. Tetapi perlu kita ketahui, fa innahu mayitun. Berbuatlah semau kita, tapi ketahui suatu saat kita semua akan jadi mayit. Ketika kita masih hidup di dunia bisa berbuat apa saja, kalau tidak ingat bahwa kita akan jadi mayit, kadangkala lupa apa yang dipersiapkan. Kalau kita nanti sudah jadi mayit, itu yang dipersiapkan apa? Karena harta yang kita kumpulkan, ya, saudara, anak, istri dan sebagainya yang kita tiap hari kita berkumpul dengan mereka, itu semua nggak ada manfaatnya. Kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tadi sudah saya katakan pembukaan tadi bahwa Quran itu inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu memberikan petunjuk pada manusia ke jalan yang lebih lurus. Dan semua berita apa yang disebut dalam Al-Quran tidak ada yang salah. La raiba fih, semuanya benar, tidak perlu diragukan. Allah berfirman dalam ayat yang saya baca tadi, pada hari itu nanti kalau manusia sudah jadi mayit, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Apa itu? Maluhu, harta kekayaannya. Ya. Yauma la yanfa malun wala banun, harta kekayaan dan anak cucu keturunan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Harta yang kita kumpulkan, yang kita kerja keras untuk mendapatkan itu manfaat selama kita hidup saja. Anak cucu yang kita bangga-banggakan, ya begitu juga manfaat ketika kita hidup. Kita jadi mayit dan tidak ada gunanya. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis yang tadi saya baca. An Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita salasatun. Nabi kita mengatakan dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa mayit itu akan diikuti salah satu 3 hal. 3 hal yang bakal mengikuti mayit. Tetapi dijelaskan fayarji'u tsunani wa yabqa ma'ahu wahidan. Wa yabqa ma'ahu wahidun, ya. 2 yang mengikuti tadi 3 hal, 2 akan kembali. Yang langsung tetap mengikutinya hanya 1. Wa yabqa wahidun, 1 saja. Kemudian sanjab selanjutnya yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti 3 hal, yaitu
ahli warisnya, harta kekayaannya, dan amal perbuatannya. Wa yarji'u ahlahu wa maluhu. Maka akan kembali ahli warisnya dan hartanya. Ikuti mayit sampai dikubur sudah, yang dua itu kembali. Apa yang kembali? Harta kekayaan dan ahli warisnya. Tidak ada yang mengikuti terus sampai dimasukkan kubur mengikuti, nggak ada. Hartanya, ahli warisnya, setelah sampai di situ mayit dikubur kembali semua. Ya, wa yabqa, nah yang tetap di situ satu yaitu amaluhu. Yang tetap adalah amalnya. Jadi 3 hal yang menemani mayit tadi, 2 kembali yaitu ahli warisnya, harta kekayaannya, yang kekal 1 yaitu amalnya. Amalnya. Contoh yang dikatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang kalau sudah jadi mayit, harta kekayaannya, anak cucunya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat karena 2 tadi akan kembali, jadi tidak ada manfaatnya kan. Yang bermanfaatnya 1 amalnya. Amal yang akan mempermanfaat dirinya, membawa keselamatan dirinya, yang disertai dengan qalbin salim. Hati yang selamat, hati yang tunduk patuh kepada Allah ketika hidupnya. Namun amaluhu itu yang akan tetap menemani sampai ketemu Allah nanti, amal perbuatannya, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jelek, itu yang akan menemani sampai ketemu Allah nanti. Kalau yang menemani itu qalbin salim, amal yang disertai dengan hati yang tunduk patuh kepada Allah, ya dia akan selamat. Tapi kalau yang menemani itu amal yang jelek, amal yang jahat, nah dia akan sengsara hidupnya. Peringatan Nabi ini akan dialami semua manusia termasuk kita. Kita yang hadir di sini, termasuk saya yang bicara ini, semua akan mengalami. Maka saya mohon perhatian ya, termasuk para pendengar di rumah, di mana saja berada. Mungkin hal ini tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan bagi orang hidup. Bagi orang hidup setiap saat mata kita terbuka, bangun tidur, yang dicari, yang dipikir masalah dunia saja. Untuk mencari kecukupan kebutuhan hidup ini. Tapi enggak pernah terlintas berpikir apa yang diperlukan kalau kita sudah jadi mayit tadi. Nah ini Rasulullah mengingatkan, semua mayit nanti ya ditemani 3 hal. Harta kekayaannya, ahli warisnya, amal perbuatannya. Tapi dikatakan Rasulullah, harta kekayaan dan ahli waris kembali. Tidak sampai menemani ketemu Allah, enggak. Apa mobilnya dibawa diantar sampai kubur, ya. Walaupun itu mobilnya sendiri, mobil yang jadi mayit tadi. Ya, untuk antarkan situ, ahli warisnya untuk layat itu ngantarkan itu. Udah itu si mayit tadi yang punya mobil, punya rumah mewah, punya anak cucu tadi dan sebagainya ya, itu dimasukkan dalam liang kubur. Tanah yang panjangnya 1 meter, yang kira-kira 1-2 meter lah, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, masukkan di itu sudah. Ahli warisnya kembali semua. Harta kekayaannya enggak ada yang ditinggal. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa yabqa amaluhu. Yang akan tetap kekal menemani di situ adalah amal perbuatannya. Sehingga amal perbuatan ini menjadi penentu nasib selanjutnya. Bagaimana kehidupan si mayit itu nanti di sana, karena yang menemani, yang bermanfaat hanya amalnya. Kalau amal perbuatan yang menemani sampai ketemu Allah itu amal yang baik, insya Allah dia bahwa fi syatir radiyah, hidup dengan penuh kebahagiaan.
Tapi kalau yang menemani tadi amal yang jelek, fa ummuhu hawiyah, udah. Ya, akan celaka selama-lamanya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perhatian bagi semua yang hidup yang sekarang masih hidup ini. Mau tidak mau, apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti akan kita jalani. Tidak ada yang tidak mungkin tidak ada ya, tidak ada yang tidak menjalani, itu tidak mungkin. Semuanya menjalani. Ya, masing-masing juga akan membawa ditemani amalnya sendiri-sendiri. Adapun apa yang kita miliki, anak, cucu, saudara, istri dan sebagainya sudah narah sudah. Ya, sampai di situ saja. Harta kekayaan, rumah mewah yang kita bangun, ya, kendaraan yang mewah, ya, uangnya ditaruh di bank-bank mana-mana ada, tanahnya berhektar-hektar di mana-mana ada, dan tidak ada manfaatnya. Yang dibutuhkan hanya tanah 1 kali 2 meter. Nah itu. Nah terus apa manfaatnya itu? Tidak ada manfaatnya. Walaupun harta kekayaan yang ditinggalkan banyak, tidak bisa menambah kebaikan bagi dirinya. Walaupun anak yang ditinggalkan itu juga anak yang baik-baik, kaya-kaya semua, tidak bisa mengangkat derajat orang tuanya. Kalau memang amal yang dibawa itu amal yang tidak baik. Ya, karena seorang tidak bisa menolong orang lain. Anak tidak bisa menolong bapaknya di hadapan Allah nanti. Bapak tidak bisa menolong anaknya. Suami tidak bisa menolong istrinya, istri tidak bisa menolong suaminya. Itu semua sudah diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Apa yang kita bangga-banggakan? Anak kita jadi apa? Ya, apa yang kita harapkan? Ya. Anaknya seorang nabi aja tidak bisa menolong ayahnya. Kita tahu sudah Nabi Ibrahim itu, anaknya kan jadi Nabi Ibrahim itu nabi. Bapaknya penyembah berhala, produsen berhala, syirik lah. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa menolong ayahnya. Nabi Ibrahim ke surga, wong nabi kok. Tapi ayahnya tidak bisa ditolong oleh Ibrahim. Anak tidak bisa menolong orang tua, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong. Juga bapak nggak bisa menolong anak. Kita tentu sudah mendengar riwayatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam, istrinya dan anaknya tidak mau taat. Ya. Akhirnya tertimpa bencana banjir yang diturunkan oleh Allah sebagai azab bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Termasuk istrinya, termasuk anaknya tenggelam dalam musibah banjir itu. Itu pun nggak bisa nolong ayahnya. Di dunia masih kelihatan gelagapan, itu pun nggak bisa nolong, apalagi di akhirat nanti. Suami nggak bisa nolong istri, istri nggak bisa nolong suami. Ini semua sudah diungkap di dalam Al-Quran. Maka semua manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu mari kita perhatikan, ya, 3 yang akan menemani kita tuh, jangan harapkan yang ke satu, yang kedua jangan diharapkan apa-apa. Ya, jangan merasa bangga nanti kalau layat yang ngantarkan buahnya. Terbulone aja harganya mungkin jutaan atau miliaran mungkin, dilapis emas dan sebagainya dan sebagainya, dan tidak ada artinya apa-apa. Kuburannya setelah dikubur nanti dibuatkan rumah yang mewah, dilapis dengan marmer dan sebagainya, tidak ada gunanya itu. Jadi semua itu tidak manfaat, yang manfaat itu amal. Maka yang perlu kita perhatikan mumpung kita masih hidup ini, mari kita siapkan. Apa yang harus kita bawa kalau kita sudah jadi mayit nanti. Dan mudah-mudahan dengan melalui mimbar, radio Persada, radio MTA, TV MTA, dan malam hari ini bisa mengetuk hati kita semua yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikir bahwa kita itu akan jadi mayit. Kalau sudah jadi mayit ternyata tidak ada manfaat yang lain-lain.
anak, istri, suami, tidak ada gunanya apalagi tetangga. Maka itu mengetuk hati kita dalam mencari bekal. Kalau kita jadi mayit nanti, untuk mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jangan ada rasa pekewuh, malu dengan tetangga. Ya, kita sudah dididik oleh Allah, dituntuni oleh Allah dalam aktivitas hidup ini. Allah sudah menuntuni kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku. Aktivitas hidup apa itu? Sampai mati itu hanya mengharap ridha Allah. Karena yang diharap hanya ridha Allah, tidak perlu mendengar suara manusia, baik yang suka maupun yang tidak suka. Hidup di mana saja pasti ada dua hal itu, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau tidak suka biasanya mencaci maki, mencela, mendiamkan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau yang suka memuji-muji, menyanjung-nyanjung dan sebagainya. Sanjungan dan celaan dari manusia tidak akan mempengaruhi ya, mayit tadi. Walaupun yang layat semua ditanya, bagaimana saudara, mayit ini orang baik apa jelek? Semua mengatakan orang baik. Tidak ada yang berkata jelek, itu enggak ada. Itu tidak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi catatan Allah bagi si mayit tadi. Ya, maka dari itu, kalau kita ingat itu, kedekatan kita kepada Allah, ya harus lebih ditingkatkan, tidak peduli apa kata manusia. Karena masing-masing di hadapan Allah nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan lah umur kita yang masih ada ini kita gunakan untuk mempersiapkan kalau kita sudah jadi mayit. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi dari saya sendiri dan para pendengar semua, para pirsawan TV MTA dimanapun juga berada. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja telah Anda catat mudah-mudahan bagi Anda yang di rumah tentang 3 hal yang mengikuti mayit tadi. Jadi selama ini kalau kita membanting tulang untuk mencari nafkah dengan jalan segala sesuatu hal atau menghalalkan segala cara, ini benar-benar kita bekerja keras untuk itu tanpa mempedulikan ketoibannya, itu sama sekali toh semuanya bakal kita tinggalkan ya Ustaz ya. Iya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan buka kesempatan bagi Anda di telepon 0271 679 3000 serta SMS di 08112 55 3000. Namun kita akan bacakan SMS yang telah dirangkum. Ini SMS minggu yang lalu, dan mungkin kami akan memberikan informasi bagi Anda yang SMS-nya sama, maka kita akan bacakan salah satu wakilnya untuk bisa kita sampaikan di acara ini. Kita akan buka SMS pertama. Ini SMS dari Dedi di Lampung. Ustadz, saya ingin bertanya, amalan apa ya Ustadz agar Allah ridho kepada saya? Saya merasa sholat saya 5 waktu masih kurang, mungkin belum bisa menghapus dosa-dosa saya. Sedangkan saya tidak bisa beraktivitas layaknya orang-orang. Saya tidak bisa jalan alias lumpuh, sedangkan saya tidak banyak tahu tentang amalan Islam. Mohon nasihat buat saya Ustadz. Silakan Ustadz. Jadi Allah berfirman dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia itu memang bakal mati. Sebelum mati, manusia mempunyai tugas untuk menghambakan diri kepadanya menurut kemampuannya. Allah tidak membebani, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang yang di luar kemampuannya.
Maka kalau saudara tadi yang tanya itu kebetulan lumpuh, tidak bisa berjalan, ya perbanyaklah amal yang tidak memakai berjalan. Misalnya berjalan, mau datangi pengajian, mau ya, ikut kerja bakti, mau ikut menanggulangi bencana, tidak mungkin, ya sudah perbanyak amal kebaikan menurut kemampuannya. Ya, supaya hatinya tentram, tenang, banyak-banyaklah zikrullah. Zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, hatimu tentram. Di samping itu, manusia nanti akan memasuki alam mizan. Ditimbang amal seseorang itu. Nah, zikir Allah itu termasuk kata Nabi tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan-timbangan kebaikan. Jadi semaksimalnya ya banyak zikir kepada Allah, banyak sholat di samping sholat wajib ya sholat sunnah yang bisa dikerjakan, syukur bisa membaca Al-Quran, sudah itu yang bisa dijalankan semaksimalnya. Adapun yang dijalankan oleh orang-orang yang sehat jasmaninya tidak bisa mengikutinya, ya sudah. Apa yang bisa dijalankan? Ya, memang manusia masing-masing ada kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah. Dan kalau orang miskin juga kepingin bisa beramal seperti orang kaya. Orang kaya bisa beramal dengan hartanya, bisa infak, bisa sedekah, bisa ini. Orang miskin kepingin juga itu tidak bisa, maka pada zaman Nabi pernah terjadi itu, orang miskin kepingin seperti orang kaya, bukan kepingin hartanya, kepingin amalahnya, amaliyahnya. Maka Nabi juga menasihatkan, sudah, kamu banyak zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lain. Nah, itu sebagai amalan yang bisa kamu lakukan karena tidak bisa melakukan lebih dari itu, dengan hartanya nggak bisa. Nah yang tanya ini tidak hanya dengan hartanya, mungkin dengan fisiknya pun tidak bisa, karena tidak bisa lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Maka apa yang bisa dilakukan, samping zikrullah, mungkin sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah semaksimalnya, syukur baca-baca Quran, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, disertai dengan kesabaran. Nah, dengan sakit saudara lumpuh ini, dengan sabar tadi menjadi penebus dosa-dosanya. Nah, besok insya Allah dicintai Allah, masuk surga, anggota fisiknya yang lumpuh tadi diganti dengan fisik yang segar. Di surganya Allah tidak ada orang yang lumpuh, tidak ada yang tua, semuanya segar kembali. Maka terimalah apa adanya, dengan penuh kesabaran, karena bagaimanapun juga itu sudah terjadi. Kalau tidak sabar akan makin payah lagi. Sabar, banyak zikrullah, dah amal-amal yang bisa dilakukan dengan mendekatkan diri pada Allah, insya Allah tidak mengurangi kebaikan sedikit pun. Karena memang yang bisa dilakukan seperti itu. Tidak usah kepingin untuk melakukan seperti orang-orang yang diberi badan sehat. Ya, mereka pun tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Maka jangan sampai pasif, tidak beramal apa-apa, amalah sebaik-baiknya, banyak zikrullah, insya Allah itu akan memenuhi timbangan kebaikan di yaumul mizan nanti. Itu nasihat saya. Baik, beralih ke SMS berikutnya. SMS datang dari Bu Fani di Pontianak. Saya mau tanya, apakah ada larangannya seorang wanita ikut mengantar jenazah ayah atau kaum kerabatnya ke pemakaman? Begitu, Ustaz. Ada, memang ada larangannya. Ya, saya bacakan hadisnya ya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anittibail janaizi walam yu'zam alaina. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari
juz 2 halaman 78. Ada lagi hadis, qalat Ummu Atiyah kunna nunha nganittibail janaizi walam yu'zam alaina. Hadis diriwayatkan Muslim juz 2 halaman 646. Hadis ini sama, satu diriwayatkan Imam Bukhari, satu diriwayatkan Imam Muslim. Yang maksudnya sama. Yang tadi riwayat Bukhari artinya kami dilarang, jadi Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang mengantarkan jenazah tetapi tidak disangatkan larangan itu kepada kami. Jadi dilarang mengantarkan, tapi larangannya tidak keras lah, bukan larangan keras, tapi dilarang. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat Muslim juga sama. Dari Ummu Atiyah berkata, dahulu kami dilarang mengantarkan jenazah, tetapi tidak disangatkan larangan itu kepada kami. Itu riwayat Muslim. Jadi dilarang wanita mengantarkan jenazah sampai makam, tapi larangan tidak sangat keras, tidak. Ini hadisnya. Ya memang ya lebih baik, itu namanya dilarang walaupun tidak keras. Lebih baik tidak usah ikut ngantar. Wanita kalau berbareng-bareng layat dengan laki-laki ngantar sampai di kubur itu, wanita sampai di sana ya mau apa? Mau apa gitu loh. Nanti padahal yang layat laki-laki semua, malah banyak mandorotnya kan, ikut datang dulu malah desak-desaan dengan laki-laki. Karena tempat layat tuh nggak ada pemisahan di kuburan tuh, nanti Pak wanita di sini, putra di sini, nggak ada itu. Nah, kalau laki-laki jelas, mungkin ada yang mau nyemplung ke kuburnya, mau menanam jenazahnya itu, ya. Samping itu nanti akan ya ikut membantu membawa jenazahnya dan sebagainya. Tapi kalau wanita mah apa? Nah, lebih baik kalau mau ziarah kubur malah sesudah ditanamkan saja, sudah dikubur nantilah, setelah itu mau ziarah kubur dah tidak ada campur aduk laki perempuan, boleh saja. Tapi kalau bersama-sama mengantar ada larangannya tadi. Walaupun dikatakan tidak keras tapi dilarang. Nah, orang yang beriman tentu bisa mengambil manfaat walaupun tidak keras. Mungkin Nabi tidak suka kok. Sesuatu yang dilarang berarti tidak disukai Nabi. Nah, karena tidak disukai berarti wanita yang ikut mengantar jenazah dengan yang tidak mengikut lebih baik yang tidak mengikut. Ya, apalagi? Ya. Berikutnya seorang pemirsa MTA TV di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bertanya bagaimana cara mendidik agama anak saya yang tunawicara sekaligus tunarungu. Oh ya, itu saya rasa perlu dimasukkan sekolah SLB, Pak. Kebetulan MTA ini juga punya sekolah SLB yang khusus itu tunawicara dan tunarungu. Ya alhamdulillah mereka bisa tunawicara, tunarungu, tapi bisa beraktivitas seperti orang sehat lah. Ya, bahkan ada yang berprestasi, Ustaz. Iya, ada berprestasi, bisa nulis juga, bisa main musik juga. Juara badminton nasional. Malah juara badminton ya. Jadi ada, itu hanya tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata, ya tidak bisa, tapi otaknya itu biasa, cerdas, seperti yang sehat lah. Ya, di jago tinju dulu alias Fikal itu, ya. Itu malah juara dunia, padahal tidak bisa dengar juga itu, tidak bisa bicara. Maka itu mestinya dimasukkan ke sekolah SLB. Memang mendidiknya itu susah, ya. Saya pernah nunggoni di SLB sana sekolah kita deh. Seorang guru mengajarkan huruf A, nyuarakan A itu sampai saya lihat itu menggambarkan mulutnya tuh sampai digini-ginikan mulutnya gurunya sendiri itu loh. Itu ya. Susah. Tapi saya walaupun sulit, wong itu namanya dididik, diberi pelajaran, akhirnya mengerti dan bisa menulis juga. Bisa menulis, tentu bisa membaca, hanya suaranya kita tidak tahu, tapi bacaan itu betul, bisa nulisnya. Nah, itu maka perlu sekolah. Untuk mengetahui agama, ya sama saja. Di situ diberikan pelajaran, misalnya sholat, cara sholat bagaimana, wudhu yang benar bagaimana, praktek dia wudhu bisa juga.
Sholatnya bisa juga. Adapun yang dia baca kita nggak dengar, tapi kita lihat gerakannya, rekaatnya ya betul. Nah, perkara dia nggak bisa baca atau dengan bahasa dia, Allah tahu. Allah tahu, kita nggak tahu tapi Allah tahu. Jadi saya harapkan disekolahkan di SLB, insya Allah nanti akan dapat pelajaran, ya. Tidak hanya masalah pengetahuan seperti yang di sekolah, tapi pengetahuan agama pun bisa dimasukkan di situ. Ya kebetulan itu tadi MTA itu punya sekolah SLB, kebetulan jurusannya yaitu tunawicara dan tunarungu itu. Betul. Orangnya sehat-sehat, lincah-lincah juga, hanya bicaranya yang tidak bisa. Ya. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan, Ustadz mau tanya tentang menggali kubur yang ada tuntunannya yang mana? Lubang tengah atau cepuri atau lubang samping ngelandak? Kemudian mohon penjelasannya dari Pak Bas, binaan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Iya. Saya rasa itu dibikin landak juga boleh, dibikin di galian di tengah itu juga boleh, karena tidak ada keharusan harus begini, itu enggak ada. Jadi sesuatu yang memang tidak ada harusan patennya harus begini, ya kita enggak usah mempersulit diri. Ya, tutup saja, dipakai uang landak, istilahnya diberi gogosan gitu ya, gogosan itu. Iya. Mayitnya dimasukkan ke sana, boleh juga, atau di tengah-tengah itu dibikin itu pas mayat saja nanti ditutup dengan kayu, itu juga boleh. Artinya tidak ada ketentuan harus begini, itu enggak ada. Yang penting ada ketentuannya, mayit itu ditanam. Dah. Itu saya rasa tidak sah. Boleh itu dibikin gampengan, itu juga boleh, tidak juga boleh. Apa lagi? Baik, kemudian saya tari di Yogyakarta. Kalau pada waktu sholat pas atahiyat akhir ada doa, itu dibaca sambil angkat tangan tidak, Ustadz? Gimana, Mas? Pas atahiyat akhir ada doa, itu dibaca sambil angkat tangan atau tidak? Oh, Ustadz? tidak. Maksudnya pas setelah fil alamina innaka hamidum majid, terus doa kan, waktu itu enggak usah pakai gini, enggak usah. Maksudnya kan gini tuh? Iya betul. Enggak usah Karena pakai. waktu itu tangan juga dalam keadaan. Nah ya, tangan kan menunjukkan jari begini. Tapi orang kok ngene enggak usah. Ya. Gitu Gitu ya. ya, Ustadz, ya. Ya. Baik, beralih ke Wahyu di Klaten. Ustadz, apakah berdosa bila tidak menerima wasiat dari orang tua untuk menempati rumah? Sedangkan saya ingin mandiri membuat rumah sendiri, Ustadz. Nanti wasiatnya gimana itu? Tidak disampaikan. So kalau saya mati, rumah kita tempat ono gitu toh. Iya. Itu ya gampang itu ya. Jadi tempat dhisik nek iso gawe omah dhewe tempat dhisik. Nanti kalau udah bisa membuat rumah sendiri, nah pindah ke tempatnya sendiri. Nah, dijual boleh enggak itu? Tidak disampaikan juga, Ustadz. Ya, boleh enggak kalau diweling wong tuane besok rumah tuh kamu tempati. Ternyata bisa membuat rumah sendiri, toh itu rumah dijual boleh enggak? Boleh. Ya, wong mati wis ora ngurusi. Karena orang mati itu tadi kan kembali yang dua, hartanya kembali, ahli warisnya kembali. Kalau sudah kembali, hartanya itu menjadi haknya ahli waris. Kalau memang dia sudah tidak butuh rumah, ya dijual boleh aja, daripada nganggur tidak ada yang merawat malah rusak. Dia sudah punya rumah sendiri yang lebih baik, mungkin lebih strategis, udah ini dijual saja, atau malah dijual untuk membangun rumah yang lebih baik tadi, tidak salah juga, boleh itu. Gitu ya. Baik, kemudian Pak Raden di Takengon, Aceh, yang saya tanyakan, apakah boleh kita menghibahkan harta kepada anak kandung, Ustadz? Boleh, tapi berlaku adil. Misalnya anaknya 3, jangan yang 1 diberi, yang 2 tidak. Boleh, tidak apa-apa. Saya bacakan hadis Nabi itu. An-Nu'man bin Bashir qala
tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Faqalat ummi Amratu bintu Rawahata la ardo hatta tushida Rasulullah SAW. Pantolaqa abi ila Nabi SAW liyushidahu ala sotaqoti. Faqala lahu Rasulullah SAW, afa'alta hadha biwalatika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi farudda tilka sotaqoh. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1242, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku, lalu ibuku yaitu Amroh binti Rawahah berkata, aku tidak ridho, ya, sehingga kamu minta disaksikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayahku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau untuk menjadi saksi pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu juga memberikan seperti ini kepada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah, berbuat adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Ada hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 222. Jadi Nu'man bin Bashir tadi diberi dia oleh ayahnya. Ya, Nu'man nerima diberi kok. Tapi ibunya tidak. Ibunya bilang, saya tidak ridho kecuali ini kamu sampaikan kepada Rasulullah, ya. Bagaimana beliau? Ya ada. Terus ayahnya tadi datang kepada Rasulullah minta supaya Rasulullah menjadi saksi atas hibah yang diberikan oleh ayahnya kepada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu anaknya. Ya, terus Nabi tanya, apa anakmu semua juga diberi seperti ini? Ayahnya tadi menjawab tidak. Terus Rasulullah apa katanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu berlaku adil terhadap anak-anakmu. Artinya kalau anakmu yang satu kamu beri ini, yang lain juga supaya diberi. Berlaku adil. Nah setelah itu ayahnya tadi kembali pulang, menarik pemberian tadi kepada Nu'man bin Bashir, tidak jadi diberi. Itu suami istri yang kompak itu bagus kan? Ayahnya memberikan suaminya, gitu. Istrinya yang tidak ridho, walaupun yang diberikan anaknya. Yang diberikan anaknya tidak ridho. Tidak ridho karena apa? Suka taren dulu sama Rasulullah. Ya, ini tidak hanya diambil pelajaran supaya berlaku adil tadi, tidak terpakai sikap istri terhadap suami yang begitu juga perlu diambil pelajaran. Ya biasanya kan kadang-kala ibunya menah gitu. Wis ki setatno sing gedhe wae, sing cilik lah. Ada setatno sing cilik itu lah. Enggak, yang begitu itu boleh. Tapi anak yang lain juga harus diberi seperti yang diberi tadi. Kalau tidak, jangan semua diberi. Kalau tidak diberi, semua tidak diberi. Kalau yang diberi, semuanya diberi. Supaya kamu berlaku adil. Karena adil itu jenjang takwa yang paling dekat. Ya. Jadi kalau tidak berlaku adil, berarti zalim. Karena adil itu lawannya zalim. Nah, kalau terjadi begitu, nanti juga akan terjadi anak merasa dibeda-bedakan, itu juga akan merasa nanti. Sehingga diwenehi, sehingga ora lah. Itu, maka itulah agama Islam itu sangat indah sekali. Sama-sama anak aja tidak boleh tidak berlaku adil. Tapi juga lain, memang kalau memang anak itu
Ya, kalau yang dikatakan Nabi itu ya saya diriwayatkan nih, anaknya semua anak nurut sama anak soleh itu. Kalau yang satu seperti anak kita misalnya ya, kita punya anak yang satu nurut, sholat sregep, ngaji sregep, ibadah sregep, sing satu botoan sregep, judi sregep. Nanti mbok kayak ya terus didol nih nggo main. Maka kalau begitu itu tidak masalah. Mengapa diberikan ini tidak? Sebab kalau diberikan ini padha karo nyangoni untuk berbuat maksiat ini, gitu. Nah, maka ini. Nah, kalau ini tadi yang disampaikan tani juga adil itu karena anak-anaknya semua nurut, anak yang baik lah. Ya. Sebab kalau anak sudah apalagi tidak mau sholat itu dalam misalnya ya sudah putus kok itu, tidak ada warisan, maka tidak diberi nggak apa-apa kalau anak. Tidak harus adil anak rasa salat barang dikasih enggak. Ya, tidak ada waris mewarisi. Bapaknya Islam, anaknya kafir. Nanti bapaknya mati aja, anak itu tidak punya hak waris. Ya, hak warisnya enggak punya. Maka ketika bapaknya masih hidup, tidak diberi. Sedang anak-anak yang Muslim, yang nurut diberi, yang kafir tidak diberi, tidak masalah itu. Boleh itu. Tapi yang digambarkan ini memang anaknya semua anak yang baik-baik. Harus berlaku adil. Kalau anak baik-baik semua, terus orang tua tidak berlaku adil, nanti akan menjadikan cara Johannes Mary gitu. Tapi kalau yang saya katakan tadi satu anaknya memang kafir, satu Islam, taat pada orang tua, yang kafir ya menghambur-hamburkan harta. Kalau diberi ya malah ya padha karo membantu kemungkaran. Sedang Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tidak boleh membantu dalam berbuat dosa. Ya, tidak boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, sebelum kita beralih ke telepon, kita akan bacakan SMS yang terakhir untuk malam hari ini. Ustadz, saya Ibu Madi di Cilacap. Mau tanya, kemarin saya takziah, tapi terus ada acara menikahkan anaknya. Yang begitu apa ada sudah benar menurut Islam? Terima kasih atas jawabannya. Tidak ada tuntunan itu. Memang itu adat Jawa itu ya. Jadi sebetulnya anak ini belum rencana nikah hari itu, tapi karena bapaknya mati, terus dipercepat nikahnya di sebelah bapaknya, sebelah jenazah itu. Mungkin apa karepe bapaknya kan ngerti apa gimana, oh anak wis nikah, jadi wis urusannya wis mentas, wis rampung apa gitu. Pikiran sing urip ngono. Tapi bisa jadi pikirannya salah, bisa jadi malah barang aku mati malah do seneng do ngantenan malah gitu. Bisa juga itu ya. Sebenarnya randang dadi manten-manten barang bapaknya mati bungai. Dadi manten itu kan seneng tuh. Lah barang bapaknya mati terus dipamerke sing dadi manten. Ning ngarepe bapaknya. Bisa juga begitu. Ora kok mati terus nikahke ning ngarepe bapaknya ben bapaknya seneng. Belum tentu, itu kira-kirane wong urip ya. Wong urip ngira-ngira nek anake wis nikah ngene seneng. Bisa juga malah tidak seneng. Kenapa tidak dinikahi gak aku sik urip kan gitu. Aku bisa omong tamu, bisa nyopo sedulur-sedulur. Nah kok bareng aku mati rung wancine nikah disengkake kira padha karo bungai itu kan. Ya, maka nurut tuntunan tidak ada yang begitu itu. Ya. Gitu ya. Gitu Ustaz ya. Ya. Baik, pemirsa, sekarang kita buka untuk penelpon yang pertama di acara Ustadz On Air kali ini di 02716793000. Maksimal 2 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Pak Katirun, Sorong. Silakan Pak Kasirun di Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf Pak Ustaz karena saya tidak berhasil di sini di kampung saya. Nah, saya mengajak orang-orang yang tak ajak mengaji seperti ini tidak ada yang mau. Ya. Karena ya itulah Pak, banyak rintangannya yang tidak umum itu tadi. Iya. Yang saya tanyakan masalah ini Pak. Nah, saya melayat orang yang meninggal. Terus di situ saya tidak tahu orang itu sholat atau tidak sholat.
terus diajak menyolati. Saya bilang begini aja, silahkan kalau kamu sholat toh, kalau saya tidak, begitu. Bagaimana Pak, saya ini bisa dibenarkan atau tidak kayak begitu Pak? Karena saya tidak tahu orang ini sholat atau tidak sholat, karena jauh dari rumah saya Pak. Ya. Sekian, terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Ustaz. Pertama, kalau Bapak tadi mengajak orang diajak ngaji, tidak ada yang mau karena tidak umum. Tapi ajakan Bapak sudah baik. Kita kewajiban kita hanya mengajak aja. Mau ya syukur, tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau mau, yang untung bukan yang mengajak. Kalau mau, yang untung yang diajak. Kalau tidak mau diajak ngaji, ya yang rugi yang diajak. Oh, diajak ngerti tuntunan kok tidak mau. Ngerti jalan benar kok tidak mau. Kan rugi dia sendiri. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW ya, menyebarkan Islam, itu kewajiban beliau hanya mengajak aja, memanggil orang untuk mengajak taat kepada Allah. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a. Da'a itu memanggil, mengajak, menyeru. Ya. Siapa yang paling baik ajakannya? Lain orang yang mengajak mimman da'a ilallah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Wa amila sholihan, mengajak orang untuk beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengajak orang untuk menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nabi tugasnya ya itu. Itu ajakan yang paling baik, mengajak orang menjadi orang Islam, tunduk patuh pada Allah. Ya, bisa tunduk patuh kepada Allah itu yaitu mempelajari sumbernya Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Tidak mau, ya rugi sendiri dia. Kalau mau dia yang beruntung. Maka tugas Bapak mengajak orang tidak mau itu sudah baik, tidak usah putus asa. Ya lain waktu terus ngajak aja yang mau. Yang tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian mengenai sholat. Ya, karena Bapak jauh tidak tahu tempat jenazah itu orangnya itu sholat apa tidak. Sebetulnya kalau memang Bapak ingin tahu bisa tanya yang dekat-dekat itu. Tanya orang yang tangganya dekat, tanya kepada tangganya itu, orang ini jenazahnya ini atau mayit ini tadi kan, ini rembuk mayit toh kita ini, sholat apa enggak ketika hidupnya. Saya yakin tetangganya tahu. Ya, paling enggak tetangga yang dekat mesti tahu orang ini sholat apa tidak ketika hidupnya. Kalau Bapak ingin tahu ya. Jadi karena tidak tahu, ingin tahu mestinya tanya. Kalau tanya ternyata ketika hidupnya sholat, nah Bapak baru menyolatkan. Kalau ternyata kata tetangga yang dekat, oh, orang itu enggak sholat, nah, enggak usah disolatkan. Gitu ya, mestinya kalau ingin tahu sholat apa tidak, tanya gitu. Andai kata tahu sholat, ya, tahu orang ini sholat, itu Bapak enggak nyolatkan ya tidak dosa kok. Kalau sudah ada yang sholat, sudah ada yang sholat, Bapak layat juga di situ, tidak menyolatkan, itu tidak dosa. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, yang lain tidak sholat, tidak dosa. Tetapi tidak mendapat pahala. Yang mendapat pahala ya yang menyolatkan tadi. Ya, maka itu jawaban saya. Kalau ingin nyolatkan, mestinya tanya. Kalau orang itu Islam, sholat, ya kita sholatkan. Kalau tidak sholat, ya tidak disolatkan. Itulah. Andai kata tahu itu sholat pun, kalau yang lain sudah ada yang menyolatkan, tidak ikut menyolatkan, tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Di belakangnya Pak Kasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Samsi. wabarakatuh. Pak Samsi ini. Ya, ini Pak Samsi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz Sekino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Samsi. Ini saya mau menanyakan Pak ya tentang bagaimana Pak tata cara baca sholawat. Itu saya dengar tadi di radio lain, gini katanya ada seorang khatib baca sholawat berjamaah, itu jamaahnya berjoget-joget. Terus jawab begini Pak, Ya, betul-betul. kalau sama ustaznya itu jawab begini,
tidak apa-apa karena itu seni. Banyak ulama yang memperbolehkan lah. Kalau begitu saya tidak setuju Pak. Bersantapan dengan hati batin nuraniku saya. Bahwa sholawat itu kan katanya Pak Sugeng kan doa ya Pak ya. Surat apa itu saya tidak hafal nama Qurannya itu. Doanya itu baca sir. Itu kok katanya kok banyak ulama yang memperbolehkan katanya itu seni. Apakah betul demikian Pak? Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak saya minta nomornya Pak Sugeng itu boleh nggak ya? Kalau boleh kan belakangnya nomor saya kan 833 kemarin yang saya beritahu kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nomor saya rasa sudah cukup telepon nomor radio ini saja. Betul. Radio nanti ya. Sebab kalau telepon saya belum tentu terangkat juga nanti ya. Telepon di radio ini saja. Dah. Jadi Pak Samsi, kita luruskan dulu. Kita beragama itu tidak disuruh nurut ustadz, tidak disuruh nurut ulama, tidak disuruh nurut siapa saja, tapi disuruh menurut siapa? Rasulullah. Yang menjadi panutan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah yang menyuruh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi Allah mengangkat Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai suri teladan yang baik. Maka kalau meneladani Rasulullah. Kalau ulama itu betul ulama, ya betul ulama, itu tentu juga akan mengajak meneladani Rasulullah. Karena ulama itu innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan dua hal, taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku wariskan kepadamu dua hal, dua perkara. Barang siapa berpegang teguh dua perkara itu dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Yaitu kitabullah, maksudnya Al-Quran, dan wasunnatan Nabi, maksudnya sunnah Rasulullah SAW. Itu yang diwariskan oleh Nabi. Nah kadang kita tidak mengerti ulama, ya, anti kepada sunnah Nabi, anti kepada Al-Quran, malah itu juga disebut ulama. Itu enggak pas. Maka orang tidak akan mengerti itu ulama kalau dia bukan ulama. Orang biasa mengatakan ulama asal dilihat pakai jubah besar, pakai surban, kalung tasbih, nah, itu ulama itu. Bukan begitu. Ulama itu orang yang berilmu, mengetahui tentang agama ini. Ya tak? Kalau kita ulama yang memahami tentang agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah kalau ulama malah adakan ulama jangan kembali pada Quran dan Sunnah, kamu kena racun, itu dianggap ulama itu. Ya, ulama kok mengajak jangan kembali pada Quran dan Sunnah. Katanya Qurannya kamu nanti bisa kena racun. Nah Quran itu dikatakan adalah asyifa lima fisudur. Quran itu obat penyakit yang ada di dalam hati. Lah kok dikatakan racun. Nah itu juga disebut ulama. Maka kalau mengikuti ulama, kalau ngaji pada ulama boleh, tapi kalau kita ngaji itu ngaji Islam, ulama tadi harus menunjukkan dasarnya diambilkan dari Quran maupun dari Sunnah. Maka kalau kesepakatan ulama, sholawatan dengan jogetan tadi, sholawatan dengan jogetan, katanya ulama-ulama membolehkan. Ulama-ulama membolehkan silakan, kita tidak. Kalau kita menurut ulama tadi, mestinya kalau ulama betul, boleh dasarnya apa? Kalau tidak boleh dasarnya apa? Nah, kita kembali aja kepada Islam. Coba tolong Mas Dugi, dibacakan surat Al-A'raf ayat 55. Itu kita ambilkan dari Quran. Sholawat itu memang doa, artinya sholawat itu kan doa.
apalagi sholawat untuk Nabi. Jadi berdoa mendoakan untuk Nabi lah, kok jogetan itu kan ya. Gitu. Jogetan itu orang dahulu cara beragama hanya jogetan dan bertepuk-tepuk tangan sambil bersiul. No. Itu sebelum Islam dulu ya. Coba dibaca surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, itu ya. Diperintahkan oleh Allah nih, berdoalah kamu kepada Allah dengan berendah diri dan suara yang lembut. Berendah diri, bukan jogetan, berendah diri. Allah tidak suka pada yang melampaui batas. Ada notnya mungkin dibaca itu, yang dimaksud melampaui. Yang dimaksudkan melampaui batas, maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Ya, yang disebut mau melampaui batas yang tidak disukai Allah itu artinya minta sesuatu yang melampaui batas, yang diminta, yang tidak wajar. Ya. Yang kedua, melampaui batas yang dimaksud caranya. Kalau Allah sudah menentukan cara dengan berendah diri dan suara yang lembut, lah kok dengan cara jogetan, ya dah? Terus diiringi nyanyian-nyanyian dengan apa? Diiringi ya apa? Musik-musik. Ini doa apa main seni gitu ya? Kalau seni silahkan main seni, tapi kalau berdoa Allah telah menuntunkan dengan suara yang lembut dan berendah diri. Wong doai permohonan. Ya, kamu minta kepada ayahmu saja, kalau mintanya dengan teriak-teriak sambil lari, sambil jogetan mungkin tidak diberi kok. Nah kalau kamu minta sambil jogetan tuh di perempatan-perempatan, tuh diberi tuh ya, minta sambil jogetan. Nah, udah kadang ngepui apa itu, ya, genjreng apa, gitar, apa kadang-kala cuma pakai cereng-cereng gembreng itu, ambil, nah itu diberi. Kalau minta kepada Allah, Allah ada aturannya sendiri. Dengan berendah diri, sopan itu, dan suara lembut. Allah tidak suka melampaui batas. Ya, maksudnya caranya melampaui batas, suruh berendah diri malah jegegesan, jogetan, gitu. Suruh suara lembut malah teriak-teriak. Ini yang mengatakan ini Allah, bukan saya. Ya, bukan saya. Nah, coba kamu baca sendiri nanti ayatnya surat Al-A'raf 55. Terus dengan doa yang kamu tanyakan itu, kalau dengan cara jogetan itu bagaimana dengan ayat ini? Bersesuaian apa bertentangan? Ini kan? Nah, kalau bertentangan mestinya kita pakai aturan Quran. Wong kita mohon itu, berdoa itu memohon kepada Allah. Sedang Allah yang kita mohoni membuat aturan. Kalau kamu mohon kepada aku, ya, berendah diri dan suara yang lembut, itu aturan yang kita mohon. Nah, kita diatur oleh Allah yang kita mohoni, aturannya begitu. Kalau kita tidak taati ya tidak akan dikabulkan doa kita. Ya, itu mudah-mudahan Samsi bisa mengerti ya. Ya, saya tidak. Maka agama itu nurut Allah, nurut Rasul. Perkara ngaji boleh kepada ustadz, boleh kepada kiai, boleh kepada ulama, boleh. Ya, kalau ngaji yang dikaji agama Islam kepada siapapun, tapi harus menunjukkan sumbernya. Sumbernya dari Islam itu. Apa dari Quran, apa dari hadis, itu tunjukkan begitu. Kalau hanya kata ustadz jangan dipercaya. Oh boleh, enggak apa-apa itu, ustadz mengatakan begitu, jangan dipercaya. Wong ustadz itu bukan panutan kok. Nah, kecuali Nabi. Nabi itu malah diperintah oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gitu loh. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini aku Nabi. Jadi kalau kita cinta betul kepada Allah, diperintah untuk mengikuti Nabi. Itu perintah Allah itu. Nah, bagaimana Nabi cara berdoa? Tentu Nabi tidak akan melampaui batas seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih untuk Pak Samsi di Nganjuk. Kita buka untuk telepon berikutnya.
02716793.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Yuli Harsono dari Cepu, Ustaz. Silakan Bu Yuli Harsono di Cepu. Assalamualaikum Ustaz Sukino. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. menanyakan masalah mati suri, Ustaz. Saya pernah membaca dan menyaksikan melalui YouTube itu ada beberapa testimoni tentang mati suri, dan itu bermanfaat bagi orang yang sudah pernah menjalani mati suri itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada riwayat sahabat Nabi tentang mati suri ini, Ustaz? Nah, sebelumnya saya tanya dulu. Kemudian yang Bu. kedua, Ibu Yuli. Maaf, Bu. Bu Yuli. Maaf, Halo. Bu. Ya maaf, saya tanya dulu. Yang dimaksud mati suri itu bagaimana? kalau yang pernah saya baca dan saya lihat itu dia sempat Mati. diangkat rohnya, kemudian di situ dia mengalami beberapa kejadian, Koma. ya misalnya diperlihatkan neraka, kemudian diperlihatkan surga. Nah, kemudian dalam beberapa waktu dia itu hidup kembali. Nah, dari situ dia memberikan testimoni ke mungkin media sosial ya Ustadz ya. Nah, dan itu bermanfaat bagi dia dengan bukti bahwa kelakuan yang selama ini dia perbuat itu berubah menjadi yang lebih baik. Nah, apakah itu ada Ustadz seperti itu? Kemudian satu lagi Ustadz, masalah fadilah dari surat Al-Kahfi. Saya pernah mendengar, kalau nggak salah, kalau kita bisa menghafalkan ayat surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, dan itu kita baca pada hari Jumat ya Ustadz. Nah, itu bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Yang saya tanyakan, kalau itu benar, waktu-waktu selain hari Jumat, atau itu memang dipastikan untuk hari Jumat saja, Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mengenai mati suri itu saya tidak bisa mengerti, ya, sebab tidak pernah ada riwayat apa itu hadis, apa Quran tidak menerangkan. Apalagi kamu ditanyakan zaman Nabi sahabat apa, dan tidak pernah ada cerita semacam itu. Kalau saya mengatakan orang mati suri itu jane urung mati, semaput itu. Mula terus urip meneh gitu. Urip meneh. Maka sebetulnya ada baiknya kalau misalnya mati di rumah sakit itu dinyatakan dah mati, itu biasanya suruh nunggu 2 jam. Di bawah pengawasan dokter, nanti diperiksa, jangan lagi nanti jangan-jangan hidup lagi. Jadi kalau dokter dengan berdasarkan ilmunya, dia akan tahu, oh ini sudah mati, ini belum mati, tahu. Ya, nah kalau kita tidak tahu, belum mau nih mati kok urip nih, oh tadi mau lagi semaput lah, nek cara kita wong Jawa ngarani semaput. Jadi sebetulnya belum mati betul. Ya, kok terus dia diwuruhke swarga, diwuruhke neraka. Nah kalau cerita yang mengalami mati suri ya biar saja dia cerita. Ya dah. Nah sekarang kalau setelah semaput itu tadi ada manfaatnya bagi dia, ya syukur alhamdulillah. Ya, paling tidak kan sadar, andai kata saya tadi tidak cepat hidup lagi, mungkin wis bajut dikubur. Kalau dibajut dikubur wis ra iso urip meneh walaupun tadi belum mati. Ya, ada kan orang yang koma sampai tengah bulan, sampai kecelakaan itu ada koma setengah bulan. Wis ra iso apa-apa. Tapi masih di dalam pengawasan dokter, ini masih hidup. Nah itulah, maka mati suri seperti yang Ibu tanyakan itu saya tidak bisa menjawab,
karena tidak ditemukan dalam hadis-hadis, nggak kami temukan hal itu. Dan itu ceritanya orang yang pernah ngalami begitu, ya bisa dipercaya bisa tidak. Yang penting kalau betul kamu mengalami seperti itu jadi apa? Kalau kamu lebih jadi baik ya berarti manfaat untuk kamu. Manfaat untuk kamu. Tapi tidak usah kita, wah nanu mati suri bejo ya mbak, aku mati suri sih. Ben ngerti swarga, ngerti neraka. Nah, ya. Bareng ngerti swarga, ngerti neraka tiba ora dibalekke nyawane. Nah, wes padahal amalnya amal neraka. Kalau dalam hadis Nabi itu diterangkan, orang itu ketika tidur nyawane, ruhnya diambil oleh Allah, lepas bisa. Kalau orang itu mau hidup kembali, ya ruh tadi dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya, hidup kembali. Kalau tidak dikembalikan, ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan, matilah orang itu karena tidak dikembalikan. Maka pernah ada kejadian orang itu tidur tapi bacot mati. Tidur tadinya ya malam sore atau malam tidur ya biasa, bareng bangun pagi hari dibangunkan nggak bangun. Nah berarti nyawanya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan, mati itu. Tapi kalau yang dikembalikan ya hidup lagi. Maka dikembalikan hidup terus dituntuni oleh Nabi doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita mohon bersyukur pada Allah yang menghidupkan aku setelah tadi mati. Jadi memang orang tidur itu orang mati, nyawanya ditahan oleh Allah. Kalau dikembalikan ya hidup lagi, kalau tetap ditahan oleh Allah ya mati. Itu dalam hadis terangkan begitu, tidak ada mati suri seperti yang diceritakan tadi, nggak ada. Maka kalau itu cerita, orang cerita biar sajalah. Kita nggak usah direpotkan. Ya syukur kalau kamu ngalami itu saya kita apik taatnya Gusti Allah. Ya. Gambaran neraka, surga, berarti dia sudah lihat. Ya, dia sudah lihat neraka, sudah lihat surga berarti. Ya, padahal neraka itu belum pernah ada, la ainun ra'at, belum ada mata yang melihat, wala udunun sami'at, surga itu belum pernah ada telinga yang mendengar. Ya, itu tadi orang yang mati suri berarti harus diweruhkan swarga. Ya, indahnya surga sudah diperlihatkan, terus dihidupkan lagi, bahagia dia. Terus diberikan neraka juga, takut dengan neraka, nah, buat baik. Nah, mungkin ketika hidupnya tidak pernah percaya neraka surga yang tenan apa, bareng mati suri dia terbayang gambaran-gambaran yang ketika didengar ketika hidupnya. Ya mudah-mudahan kalau jadi baik ya malah ada baiknya. Tapi kalau itu ditanyakan dalil mati suri itu enggak ada, enggak ditemukan. Ya. Terus yang kedua pertanyaan berikutnya tadi membaca Al-Kahfi pada hari Jumat. Oh ya. Jadi ya Bapak Ibu jangan salah memahami begitu ya. Orang membaca 10 surat Al-Kahfi, 10 ayat ya. Surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat nanti dijauhkan dari Dajjal. Ya dah. Nanti orang mempeng mau maca tuh nek Jumat surat Kahfi tok. Ya dah. Enggak mau baca yang lain-lain ben jauh dari Dajjal. Sebetulnya kalau itu ditentukan hanya hari Jumat, apa enggak boleh dibaca selain hari Jumat? Gitu. Ya, pertama itu. Yang kedua, kalau hanya sekedar membaca, apa paham tuh kita membaca itu? Kalau Nabi menerangkan cuma membaca itu kalau para sahabat-sahabat Nabi membaca mesti tahu isinya, maksudnya. Sehingga tidak sekedar membaca suaranya saja, tapi isi daripada ayat itu diresapi, diamalkan dalam kehidupan. Diamalkan dalam kehidupan. Nah, kita kadang-kadang terpaku hanya bacaan saja. Membaca saja. Tidak mengerti artinya. Tidak mengerti manfaatnya. Nah, maka kalau itu betul seperti itu, saya yakin maksudnya tentu tidak sekedar membaca, tapi memahami dan menghayati. Dan tidak hanya itu kalau malam Jumat atau hari Jumat tok, enggak. Ya.
Ya, kalau itu didasari dengan hadis yang sahih, boleh dipakai, tetapi yaitu pengertian membaca tidak sekedar membaca, dipahami, diresapi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita doa itu aja tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu aja kalau diresapi, ya, diamalkan, kita terjauh dari fitnah dajjal juga itu. Tidak hanya fitnah dajjal, fitnah hidup maupun fitnah mati. Ya, azab kubur. Nah, itu tentu kita akan, maka kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau berdoa untuk jauhkan dari azab kubur, ya, fitnah hidup, fitnah mati, dajjal, itu caranya bagaimana? Tidak hanya cukup berdoanya di situ. Ya, kita kan diperintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu jangan tersentuh api neraka. Jangan tersentuh api neraka. Artinya amalan-amalan hariannya itu melakukan suatu amal perbuatan yang menjauhkan dirinya dari neraka. Menjauhkan dirinya dari neraka, itu mesti selamat dari dajjal. Walaupun kalau salat doanya minta jauhkan dari dajjal tadi, tapi kalau amalan-amalan hariannya, ya, tidak menjauhkan dari api neraka, ya tidak ada gunanya. Maka kita disuruh doa itu kita berusaha supaya kita, ya, selamat. Karena Allah juga mengatakan kullun nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua manusia bakal mati, bakal jadi mayit. Setelah jadi mayit nanti Allah akan menyempurnakan balasan amalnya ketika hidup. Siapa yang amal perbuatannya bisa menjauhkan, nah ini bisa menjauhkan diri dari neraka, bisa menghantarkan dirinya masuk surga, faqad faz. Itu orang yang beruntung. Jadi yang beruntung itu amalannya, bukan sekedar bacaannya, ya. Untung. Jadi kalau kita amalan-amalan kita selalu mengamalkan perintah Allah, larangan Allah kita tepati betul, jauh dari api neraka, masuk surga. Nah, jadi jangan kita terpaku hanya macam itu, amalan kita hariannya tidak kita perhatikan. Ya begitu Ibu ya. Kalau itu memang didasari hadis yang sahih boleh dipakai. Tapi ya itu tekanannya jangan tidak hanya sekedar membaca, apalagi 10 ayat. 10 ayat sampai selesai ayatnya sekalipun kalau hanya sekedar membaca, ya tidak ada apa-apanya, tidak bisa menjauhkan diri dari neraka. Memang membaca tadi ada pahalanya gitu loh, memang baca Quran kan ada pahala. Apalagi? Baik, di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Sepertinya tadi putus. Kita buka untuk telepon berikutnya 02716793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Malhan di Pendopo, Sumatera Selatan. Malhan di Pendopo, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Ya silakan Pak Malhan. Ya. Ini Pak Ustadz Sukino. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru sekitar 1 bulan mengenal MTA ini Pak Ustadz. Ya. Oh ya, lewat radio ya? Jadi biarpun lewat TV. Oh lewat TV ya, alhamdulillah. Iya, biarpun baru 1 bulan ini sudah cukup bagi saya untuk tahu bahwasanya MTA ini pengajian yang bagi saya sangat benar sekali menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi biarpun saya belum memiliki pengikut di sini Pak Ustadz, Iya. tapi kami akan berusaha ini, mohon doanya. Ini ada pertanyaan Ustadz. Iya, mari Bapak.
di daerah kami ini Sumatera Selatan ini sangat membudaya sekali yang tahlilan memperingati meninggalnya orang itu 1, 2, 3, 7, 40. Itu ajaran-ajarannya kan bacaan Al-Quran, mengirim orang yang sudah meninggal. Tapi setelah saya tahu ternyata itu semua kan salah, tidak benar. Saya mohon tausiahnya ini Pak Ustadz, karena menurut saya yang baca-baca seperti itu nggak mungkin kok nggak diterima Allah. Tapi kalau memang tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qurannya, tentu saya akan mengikuti. Jadi mohon doa dan tausiahnya Pak Ustadz. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa tidak hanya di tempat Bapak, di tempat saya pun begitu. Hanya yang begitu. Justru saya dulu ya ikut semacam itu. Jadi pernah ikut, dan saya katakan Bapak, saya belum bisa buntel berkat saja sudah ikut kok saya. Belum bisa bungkus, kan biasanya dikasih berkat nasi itu loh. Waktu itu bungkusannya pakai daun pisang itu, daun pisang. Dulu. Saya belum bisa, berarti masih muda sekali, belum bisa bungkus itu aja saya sudah ikut. Diajak Pak Mudin, karena biasanya kalau begitu tuh mengundang, yang kematian itu mengundang suruh mencari berapa orang gitu loh. Nah saya termasuk dihitung dijak, karena rumah saya dekat Pak Mudin, dijak ya ikut sudah. Karena saya pertama belum bisa membungkus berkat, yang kedua masih muda kok membawa berkat, saya malu ya. Saat itu ketika mau pulang dari bank itu saya suruh bungkus Pak Mudin, ya Pak Mudin bungkus terus bawa Pak Mudin. Nah sudah, karena pulang itu malam hari, karena pulangnya itu rumahnya Pak Mudin itu lewat depan rumah saya. Setelah sampai di depan rumah saya minta itu tadi. Loh, ya bagus sih, jari ini gelem, gitu kata. Oh itu saya bilang, saya belum bisa bungkus kok Pak. Nah, akhirnya ya diberikan, masa ada perebutan berkat. Itulah saya, jadi yang begitu itu saya tidak hanya cerita, tetapi mengikuti benar. Tapi setelah saya ngaji dengan betul, memang tidak ditemukan. Hadisnya ya tidak ditemukan, ayatnya tidak ditemukan, malah kita temui dalam Al-Quran itu, Allah mengatakan, Man amila sholihan fali nafsihi, wa man asa'af alaiha. Siapa berbuat baik ya untuk diri sendiri. Kita membaca Al-Quran, kalau ada pahalanya ya untuk diri sendiri. Ya. Kalau berbuat jelek, dosanya untuk diri sendiri juga. Walaisa lil insan illa ma syaa. Seseorang itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakan sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang dosa tidak bisa memikul dosanya orang lain. Maka dikatakan tadi, judul pengajian pada malam hari ini, mayit itu ditemani 3, yang 2 kembali, yang 1 terus. Lah yang terus amal tadi. Maka dari itu, setelah saya mengikuti yang selama itu saya anggap itu ajaran Islam, karena yang dibaca juga Quran kan. Nah, ya jelas saja waktu itu saya suka ikut karena ya dapat sesuatu tadi lah. Nah, tapi setelah saya ngaji betul, ternyata tidak ditemukan dari sumbernya, karena Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah, ya tidak ditemukan. Nah karena tidak ditemukan, ya terus berhenti, diajak lagi tidak mau, ya sudah berhenti. Tapi saya tidak menyuruh orang-orang yang masih mau suruh berhenti, enggak. Saya ajak ngaji aja kalau mau. Saya andai kata disuruh berhenti oleh orang, saya tidak akan berhenti. Karena mempunyai keyakinan itu mendapat pahala. Saya dulu malah ngomong wong Islami penak maca Quran untuk ganjaran, jadi sangoni, jadi berkat kan gitu lah. Nah, setelah tahu, nah itu, maka saya berhenti karena bukan diajak disuruh atau diajak berhenti oleh orang, tapi berhenti karena saya mengetahui. Maka kalau bapak-bapak tadi ingin mengaji yang lain, ya tidak usah disuruh berhenti, jak ngaji saja. Kalau ngaji sumbernya Islam betul, nanti akan ketemu sendiri. Oh ternyata yang saya amalkan selama ini tidak ditemukan dalilnya. Nah kalau sudah tidak ditemukan dalilnya, mau diteruskan ya silahkan. Waktu nanti tanggungannya di hadapan Allah ditanggung sendiri. Orang lain tidak bisa ikut menanggungnya. Maka setelah itulah saya berhenti dan jaga terutama keluarga
yang begitu-begitu jangan sampai dijalani lagi. Karena itu ternyata kami tidak menemukan ajaran dari Islam. Dengan kata lain saya katakan itu laisa minal Islam, bukan dari aturan Islam. Saya kenal, saya diberi buku oleh mantan pendeta Hindu, yaitu apa itu namanya, Pak Abdul Aziz. Nah, ternyata ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya itu ditemukan di kitab Weda. Kitab Quran tidak akan ketemu. Kalau yang mengatakan coba surat apa, ayat berapa kan tidak ketemu. Tetapi di Weda ada, ayat sekian itu ada. Saya diberi bukunya itu. Diberi bukunya oleh Pak Abdul Aziz, mantan pendeta Hindu yang masuk Islam. Terus dia mempelajari Islam dengan betul. Ya, rajin belajar Islam. Pernah ketemu saya itu. Nah itulah, maka itulah kita bagi umat Islam ini, mari kita kembali aja lah belajar, tidak menggurui tapi sama-sama ngaji Islam dari sumbernya. Nanti hal-hal yang tidak ketemu di sumbernya itu akan kita tahu, kita tinggalkan. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu ya bagaimanapun juga dianggapnya Islam itu seperti itu. Dianggapnya seperti itu. Maka tidak, kita sudah ketemu, sudah ngaji Islam dari sumbernya, hal-hal yang dulunya tidak didapat dari sumbernya kita akan mengetahui. Yang memang ada sumbernya ya kita teruskan, yang tidak ya kita tinggalkan. Tanpa melarang orang lain untuk tetap melakukannya. Begitulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Jadi hal itu Bapak sudah 1 bulan kenal lewat TV, alangkah baiknya kalau Bapak menyempatkan datang ke pusat ini, ketemu langsung dengan saya dan ketemu kajian Ahad pagi yang rutin setiap Ahad pagi di gedung pusat ini, ya, yang dihadiri tidak kurang dari 8.000 orang datang ke sini. Ya, dari Lampung banyak Pak, jangankan dari Lampung itu, Lampung sudah banyak, dari Mesuji ada, dari Kota Bumi ada, dari Palembang juga ada, ya, Tugu Mulyo Palembang itu, ya, dari Jambi ada, sak Sumatera itu boleh dikatakan dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara. Ya, paling ujung sana di Takengon Pak. MTA itu sudah sampai di sana. Ya, Jambi, Palembang, kalau dari sana ya dari Takengon. Lampung itu paling dekat dengan Jawa kan, tinggal nyebrang Bakahuni ya. Iya. Tinggal nyebrang Bakahuni, udah sampai di sini. Nanti kalau lelah mampir MTA Jakarta dulu. Ya, sana ada MTA Jakarta Pak. Dari teman MTA Jakarta, tolong saya diantar ke pusat MTA, saya yakin sampai. Atau kalau naik pesawat lebih lagi, paling 2 jam sampai di sini, sampai di bandara, tanya cae orang di bandara itu, taksi misalnya, tolong antarkan ke MTA, sudah ngerti semua. Nah, maka saya harapkan Bapak 1 bulan mengenal dengan lewat TV, nah, coba diperlukan untuk datang ke sini biar melihat dari dekat lah. Apalagi kalau punya keinginan untuk mengembangkan, nah nanti dari sini bagaimana caranya. Nanti bisa Bapak bawa pelajaran-pelajaran yang sudah dibrosurkan di MTA ini, ada bendelan tiap tahun, sampai terakhir ini dari bendel sampai tahun 2015 ya. Tahun 2015 sudah selesai, yang 16 memang belum habis tahunnya. Nanti sehingga pulang bisa membawa materi itu, bisa disebarluaskan. Bagi yang mau menerima, yang tidak mau enggak apa-apa. Itulah Bapak, mudah-mudahan dipahami. Saya tunggu kedatangannya di kantor pusat Majelis Tafsir Al-Quran, di sini tempat sumbernya pengajian yang dipancarkan lewat TV itu. Ya. Baik Pak Malhan di Dopo, Sumatera Selatan sebagai penelpon terakhir di malam hari ini. Terkait apa yang telah disampaikan Ustadz tentang 3 hal yang mengikuti mayit di malam hari ini, akan ada yang lebih ditekankan Ustaz, silahkan. Ya. Baik para pendengar Radio MTA, Radio Persida, Radio Purbawangi, radio apa lagi? Cilacap itu? Cilacap Prima FM. Radio Prima FM dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara pada malam hari ini. Juga TV MTA, channel terpilih ya, di TV MTA.
apa yang kita saksikan, yang kita dengarkan, ini semaksimalnya saya akan sajikan kepada para pendengar, para pirsawan, karena kita kaji itu agama Islam, semaksimalnya akan kita ambilkan dari sumbernya, Al-Quran maupun Sunnah. Justru kalau para pendengar nanti akan menyampaikan apa yang saya sampaikan ini, jangan sekali-kali menyampaikan menurut MTA begini, menurut Bapak Sukino begini, jangan. Tapi menurut Quran begini, menurut hadis begini. Nah gitu. Kata MTA orang mati itu ditemani 3 hal, yang 2 kembali, yang 1 terus. Ya, kata MTA atau kata Ustaz Sukino tidak boleh begitu. Karena yang saya sampaikan bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Hadis Rasulullah menjelaskan bahwa orang mati ditemani 3 hal, yang 2 kembali, yang 1 terus sampai ketemu Allah. Yang kembali itu dikatakan oleh Rasulullah ahluhu wa maluhu, ahli warisnya dan harta kekayaannya. Yang langsung ketemu Allah 1, yaitu amaluhu, amal perbuatannya. Lah ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara itu, kalau orang sudah jadi mayit, la yanfa', tidak ada manfaatnya. Malun wala banun, harta kekayaan maupun anak cucunya, keturunannya, yang bermanfaat illa man atallah biqalbin salim. Orang yang membawa manfaat ketika menghadap Allah nanti hanya amal perbuatannya, yang dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang selamat, selamat dari kibir, selamat dari nifak, selamat dari syirik, ya, selamat dari sifat-sifat tercela yang lain. Itu yang akan memanfaati pada mayit tadi. Kalau itu tidak, maka tidak membawa manfaat apa-apa. Maka dari itu, para pendengar, para pirsawan semuanya, dengan hadis yang saya kemukakan, yang saya angkat sebagai tema pada malam hari ini, mari kita merenungkan diri kita, ya, masing-masing. Karena mau tidak mau bahwa kita semua nanti juga akan jadi mayit. Ya, yang akan ditemani sampai ketemu Allah hanya 1, yaitu amal kita. Maka jangan hanya memperbanyak, ya, mal, jangan memperbanyak anak cucu saja, tapi mari kita perbanyak harta kekayaan, anak cucu, nanti tidak manfaat. Yang kita perbanyak mulai malam hari sadar apa yang kita bawa, yaitu perbuatan, amaluhu, perbuatan. Maka itulah mari kita ketuk hati kita yang sudah sekian lama kita hidup hanya mencari kebutuhan hidup ini terus, sekarang samping itu kita siapkan untuk disisihkan mencari bekal kalau kita sudah jadi mayit. Yang dikatakan Allah juga begitu, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri hendaklah memperhatikan untuk hari esok setelah jadi mayit nanti. Ya, kadang-kadang ini dilupakan. Seolah mayit itu sudah butuh apa-apa. Justru makanya butuh apa-apa sifatnya benda itu. Butuhnya hanya amal baik tadi. Dan ini kadang kita lupakan. Justru benda yang tidak akan manfaat selalu kita kejar, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Yang manfaat untuk mayit nanti malah kita lupakan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Sebelum dipanggil oleh Allah jadi mayit, mari kita persiapkan modal untuk sebanyak-banyaknya menjadi mayit yang kaya akan amal baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan para pendengar, para pirsawan semua. Terima kasih. Segala kekurangan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Persada FM, akhirnya hanya sampai di sini sajian Ustadz on Air di malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Ustadz Mas Duki, serta dari saudara kita yang hadir dari perwakilan kota. Dan pemirsa serta pendengar, saya Bilal Suaradi pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.